Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menjaga Hati Tetap Bersih. Menjaga hati tetap bersih bukanlah perkara sederhana, bukan sesuatu hal yang mudah. Dibutuhkan tanggung jawab dan disiplin yang kuat. Kita harus mau belajar untuk mengupdate diri kita dengan mengenakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita pahami. Bisa lewat pembacaan Alkitab setiap hari atau melalui kegiatan gereja, mengikuti ibadah atau persekutuan. Terkait hal ini, tentunya kita menyadari adanya keterlibatan seseorang secara aktif dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Misalnya, menjadi aktivis atau donatur gereja atau lembaga sosial lainnya. Tapi semua itu bukan jaminan bahwa hati seseorang telah bersih. Bersih tidaknya hati setiap kita sangat ditentukan dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jadi, ternyata hati ini tidak dengan sendirinya bersih. Maka, kita harus menjaga dan merawatnya secara terus-menerus untuk tidak tercemari dengan berbagai pengaruh dunia yang semakin jahat ini. Itulah sebabnya Daud berseru dalam doa permohonannya begini, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Mazmur 139 ayat 23. Senada dengan itu, firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ini adalah tanggung jawab kita, saudara. Allah sudah menyelesaikan tugasnya. Segala sesuatu yang di luar kemampuan kita, Allah telah menolong kita. Dia telah mendampingi kita. Semua telah dirancang Tuhan begitu rupa. Kalau kita saat ini ada karena Allah telah mendesain begitu rupa. Sekarang, dituntut tanggung jawab kita, saudara. Hati kita tidak dengan sendirinya bersih. Itulah sebabnya kita harus selektif terhadap telinga dan mata kita. Sebab itu pintu masuk, jendela masuk ke hati atau pikiran kita. Firman Tuhan menegaskan semua yang baik, semua yang indah, semua yang sedap didengar, semua yang mulia, semua yang agung, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Kita tidak bisa berkata supaya segala godaan itu menjauh dari kita. Tetapi kitalah yang harus bertarung menghadapinya. Bagaimana mungkin kita dikatakan menang kalau kita tidak turut dalam arena pertandingan? Bukankah dunia ini menjadi arena pertandingan kita? Saudara, di dunia ini sejatinya kita sedang dipersiapkan, disemai demi bisa menjadi penghuni kerajaan surga. Tentu saja, kelakuan kitalah, tindakan kitalah, perkataan kitalah, sikap kitalah
yang akan menunjukkan benar tidaknya, serius tidaknya kita menggarap hati kita. Kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jadi, jangan berpikir begini, ketika kita melakukan kekeliruan, ketika kita terus berbuat salah, Allah diam. Jangan, saudara. Juga jangan berpikir itu adalah sebuah kenikmatan. Maksud saya ketika melakukan kesalahan. Justru ketika kita menyimpang, kita mulai lari dari jalan yang seharusnya. Dan Tuhan menegur, berarti Tuhan sayang. Tetapi ketika kita sudah menyimpang, menjauh darinya, dan tidak ada teguran, tidak ada disiplin dari Dia, itu justru stadium yang berbahaya, saudara. Hal itu sama dengan kehidupan nyata. Anak-anak yang selalu diperingatkan oleh orang tuanya dengan cara yang tidak seperti yang diharapkan oleh anak. Anak sering menjadi ngomel, sering ngedumel di dalam hatinya. Papa, mama, kok begini sih? Kok tidak mengerti aku sih? Tapi, diakui atau tidak, orang tua kan telah lebih dulu mengecap banyak hal di dunia ini. Maka, sekalipun memang caranya menegur tidak sesuai dengan maunya, anak harus merelakan hatinya ditegur. Hati itu sejatinya benteng terakhir dalam menghadapi apapun, siapapun, termasuk dalam mengambil keputusan apapun. Manusia sangat terampil dalam membawa diri sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya, dia begitu rupa bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Padahal Alkitab berkata, kamu tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, bersih tidaknya hati seseorang pasti akan terpancar dari sikap dan perbuatannya kepada orang-orang di sekelilingnya. Maksudnya adalah kebersihan hati kita, ketulusan hati kita harus dirasakan dan dialami oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Dimulai dari rumah tangga dan keluarga kita. Sebab ketika kita memperlakukan orang lain, seringkali lebih toleran dibanding dengan orang-orang kita sendiri. Mungkin itu suami, istri, anak-anak, atau siapapun. Bagi orang lain, kita begitu toleran. Tapi bagi orang sendiri, bagi keluarga sendiri, toleransi itu begitu mahal. Kita harus ingat, saudara, bersih tidaknya hati seseorang akan terpancar dari hidupnya. Itulah sebabnya, kalau hati kita bersih, kita akan terus melebarkan toleransi atas kekurangan dan juga kelemahan orang lain. Tapi itu bukan berarti kita jadi kompromi. Sama sekali tidak. Maka, bagaimanapun penampilanmu hari ini, itu adalah gambaran dari hatimu yang sesungguhnya. Maka, kita harus jaga hati. Kita tetap bersih dengan hidup benar dan bertanggung jawab dengan tekun belajar kebenaran firman Tuhan, tekun berdoa, serta setia dalam beribadah dan dalam persekutuan yang ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati.